Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas manajemen H akan menjelaskan materi mengenai fungsi eksponen dan logaritma. Perkenalkan, nama saya Hani Igawartanti, NIM 419, dan rekan saya Dwi Marcel Akbar Rizky, NIM 415, Dea Mutia Hasanah, NIM 400, dan rekan saya yang terakhir Muhammad Fari Usman, NIM 394. Fungsi eksponen. Fungsi eksponen berbeda dengan fungsi pangkat. Fungsi pangkat adalah suatu fungsi di mana bebasnya dipangkatkan dengan suatu konstanta. Sedangkan fungsi eksponen adalah suatu fungsi di mana konstantanya dipangkatkan dengan variabel bebasnya. Dengan kata lain, fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat. Jadi, fungsi yang variabel bebasnya adalah eksponen, kita sebut sebagai fungsi eksponen. Misalnya, y sama dengan 5 pangkat x menjadi y sama dengan 4 pangkat x min 2. Fungsi eksponen memiliki dua basis eksponen. Yang pertama, basis konstanta b, yang terdiri dari dua, b lebih besar dari 1, dan b lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Yang kedua, basis bilangan e sama dengan 2,71828. Basis b lebih besar dari 1. Fungsi eksponen dengan basis b lebih besar dari 1 bentuknya adalah y sama dengan fx sama dengan b pangkat x, di mana y adalah variabel tak bebas, x adalah variabel bebas, dan b adalah bilangan nyata positif yang lebih besar. Contohnya, jika diketahui fungsi eksponen y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat x, gambarkanlah fungsi ini. Penyelesaiannya yaitu, untuk menggambarkan fungsi ini, pertama harus dibuat tabel yang menghubungkan nilai x dan y sebagai titik-titik koordinatnya. Kemudian, fungsi ini digambarkan dalam bidang kartesius. Untuk mengisi x, yang harus dilakukan yaitu menentukan domain sementara atau daerah asal sementara. Kita misalin aja min 3 sampai 3. Setelah ditentukan domain sementaranya min 3 sampai 3, masukkan domain sementara tersebut ke dalam tabel X. Selanjutnya, untuk mencari Y, kita substitusikan Y sama dengan 2 pangkat X. Jika X-nya min 3, berarti Y sama dengan 2 pangkat min 3 sama dengan 1/8. Jika X-nya min 2, berarti Y sama dengan 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4. Untuk selanjutnya pun juga sama. Y sama dengan 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2. Y sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Y sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Y sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan Y sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Setelah menemukan tabel yang berisi X dan Y, langkah selanjutnya yaitu memasukkan setiap titik X dan Y ke dalam diagram kartesius seperti gambar. Basis B lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Dalam kasus fungsi eksponen seperti ini, sifat-sifatnya berlawanan dengan fungsi eksponen dengan basis B lebih besar dari 1. Yang pertama, nilai dari fungsi Y akan mendekati sumbu X ketika X mendekati positif tak hingga. Yang kedua, nilai Y akan menurun secara kontinu bila nilai X naik. Dengan kata lain, fungsi ini akan menurun secara monoton bila nilai X meningkat. Contohnya, jika diketahui fungsi Y sama dengan fx sama dengan 0,2 pangkat x. Penyelesaiannya yaitu sama dengan basis B lebih besar dari 1, yaitu menentukan domain sementara terlebih dahulu. Dapat dilihat pada tabel X, domain sementara yang ditentukan yaitu min 3 sampai 3. Selanjutnya, untuk mencari nilai Y, pada tabel harus dilakukan yaitu dengan cara mensubstitusikan Y sama dengan 0,2 pangkat X. Jika X-nya min 3, berarti Y sama dengan 0,2 pangkat min 3 sama dengan 125.
Jika X-nya min 2, berarti Y sama dengan 0,2 pangkat min 2 sama dengan 25. Untuk selanjutnya pun juga sama. Y sama dengan 0,2 pangkat min 1 sama dengan 5. Y sama dengan 0,2 pangkat 0 sama dengan 1. Y sama dengan 0,2 pangkat 1 sama dengan 0,2. Y sama dengan 0,2 pangkat 2 sama dengan 0,044. Dan Y sama dengan 0,2 pangkat 3 sama dengan 0,008. Setelah menemukan tabel yang berisi X dan Y, langkah selanjutnya yaitu memasukkan setiap titik X dan Y ke dalam diagram Cartesius seperti digambar. Fungsi eksponen dengan basis E. Basis lain yang dapat digunakan dalam fungsi eksponen adalah bilangan irasional, yaitu E dikurangin 2,71828. Nilai E dapat diperoleh dengan mengevaluasi pernyataan fungsi, yaitu contohnya F kurung buka X kurung tutup dikurangin kurung buka 1 ditambah 1 per X kurung tutup X. Ketika nilai X mendekati bilangan yang semakin lama semakin membesar atau tak terhingga. Contohnya ada di tabel 9.5 perkiraan nilai E. Bilangan E ini dapat didefinisikan sebagai limit dari 1 ditambah 1 per X kurung tutup X, di mana N mendekati tak terhingga, atau dapat ditulis menjadi E dikurangin 5 per 6 N tak terhingga F kurung buka X kurung tutup dikurangin 5 kurung buka 1 ditambah 1 per X kurung tutup X. Dengan demikian, bentuk umum dari fungsi eksponen dengan basis bilangan E atau yang lebih dikenal dengan sebutan fungsi eksponen alami adalah Y dikurangin F kurung buka X kurung tutup dikurangin E X, di mana Y itu variabel terikat dan X-nya itu variabel bebas dan E bilangan 2,71821. Contohnya, jika diketahui fungsi Y dikurangin F kurung buka X kurung tutup dikurangin E kuadrat X, gambarkan fungsi ini. Penyelesaian. Untuk membuat grafik fungsi ini, pertama harus dibuat tabel 9.6. Tabel 9.6 ini berisikan titik koordinat, di mana hasilnya adalah seperti berikut. X itu X itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan Y-nya itu 0,0499, 0,13534, 0,36788, 1,000, 2,71828, 7,38905, 20,08550. Dari titik koordinat yang didapat berdasarkan tabel 9.6, grafik fungsi dapat dilihat seperti pada gambar 9.5. Gambarnya seperti ini. Dan sifat-sifat fungsi eksponen jika fungsi eksponen Y dikurangin F kurung buka X kurung tutup
dikurangi B kuadrat X. B lebih besar 0 dan B min 1, maka 1 B kuadrat X dikurangin 1 untuk X dikurangin 0, dan nomor 2 B kuadrat X lebih besar 0 untuk semua nilai X. Dan yang ketiga, ketika X meningkat, nilai B kuadrat X meningkat untuk B lebih besar 1 dan menurunkan untuk 0 lebih kecil B lebih kecil 1. 4 B kuadrat X dan dikurangin 1 per B kuadrat X. Dan persamaan eksponen, suatu persamaan yang menggunakan variabel sebagai eksponen disebut sebagai persamaan eksponen. Persamaan ini dapat dipecahkan dengan menggunakan sifat-sifat dasar berikut ini. Jika B kuadrat X dikurangin B kuadrat Y, maka X dikurangin Y. Contoh, carilah nilai X untuk persamaan 2 kuadrat X dikurangi 64. Penyelesaiannya yaitu berdasarkan nilai di atas, kita harus menyamakan basisnya, yaitu 2 kuadrat X dikurangin 2 kuadrat 6, sehingga nilai X min 6. Fungsi logaritma. Di sini, logaritma adalah pangkat dari suatu bilangan pokok untuk menghasilkan suatu bilangan tertentu. Di sini bahwa Y sama dengan log BX atau bisa juga X sama dengan B pangkat Y. Berdasarkan bilangan pokok, logaritma dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, logaritma biasa. Logaritma yang menggunakan bilangan pokok 10, contohnya log 10 100 sama dengan 2. Ini juga bisa dituliskan menjadi 10 log 100 sama dengan 2. Kenapa hasilnya bisa 2? Karena 10 log 100 itu sama dengan 10 log 10 pangkat 2. Jadi 10 log 10 adalah 1 kali 2 sama dengan 2. Yang kedua adalah logaritma asli, yaitu logaritma yang menggunakan bilangan pokok E sama dengan 2,718, 28 dan seterusnya, yang dilambangkan dengan log E atau ln. Contohnya, log E kuadrat sama dengan ln E kuadrat sama dengan 2, atau bisa juga menjadi E log E kuadrat sama dengan 2. Selanjutnya adalah aturan logaritma. Aturan yang pertama yaitu logaritma hasil kali, yang rumusnya adalah log BXY sama dengan log BX ditambah log BY. Contohnya, log 10.000 sama dengan log 10 kali 1000, sama dengan log 10 ditambah log 1000, sama dengan log 10 itu sama dengan 1, dan log 1000 itu sama dengan 3. Jadi, log 10 ditambah log 1000 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Aturan yang kedua, logaritma hasil bagi, yang rumusnya log B X dibagi Y sama dengan log BX dikurangi log BY. Contohnya, log 100 sama dengan log 1000 dibagi 10, sama dengan log 1000 dikurangi log 10, sama dengan 3 dikurangi 1, dan hasilnya 2. Aturan yang ketiga yaitu logaritma pangkat dari suatu variabel, yang rumusnya log B X pangkat N sama dengan N log X. Contohnya, log X pangkat 6 sama dengan 6 log X. Aturan yang keempat yaitu perubahan bilangan pokok logaritma, yang mempunyai rumus log BX sama dengan log BC dikali log CX. Contohnya, log 28 sama dengan log 23 dikali log 8. Aturan yang terakhir yaitu pembalikan bilangan pokok logaritma, yang mempunyai rumus
log BX sama dengan 1 dibagi log BX, atau log BE sama dengan 1 dibagi log EB sama dengan 1 dibagi ln B. Contohnya, log 381 sama dengan 1 dibagi log 813 sama dengan 1 dibagi 0,25 yang hasilnya adalah 4. Sifat-sifat fungsi logaritma. Yang pertama, logaritma dari bilangan 1 X sama dengan 1 adalah 0 untuk bilangan pokok apapun. Yang kedua, logaritma dari bilangan yang lebih besar 1 X lebih besar dari 1 adalah bilangan positif. Yang ketiga, logaritma dari bilangan yang lebih kecil 1 dan lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1 adalah bilangan negatif. Yang keempat, logaritma dari bilangan 0 atau negatif adalah tidak terdapat bilangan nyata. Menggunakan logaritma untuk memecahkan masalah. Contohnya, jika diketahui persamaan fungsi eksponen 50 sama dengan 10 pangkat X, carilah nilai X. Penyelesaian, ruas kiri dan kanan pada persamaan 50 sama dengan 10 pangkat X dilogkan, hasilnya adalah log 50 sama dengan log 10 pangkat X. Log 50 sama dengan X log 10. X sama dengan log 50 sama dengan 1,6989. Contoh 2. Jika diketahui persamaan fungsi eksponen 25 sama dengan 10 pangkat 4x min 3, carilah nilai X. Penyelesaian, ruas kiri dan kanan pada persamaan 25 sama dengan 10 pangkat 4x min 3 dilogkan, hasilnya adalah log 25 sama dengan log 10x sama dengan log 25 sama dengan 4x min 3 log 10. 4x min 3 sama dengan log 25. 4x min 3 sama dengan 1,3979. 4x sama dengan 1,3979 ditambah 3. 4x sama dengan 4,3979. X sama dengan 1,0994. Sekian presentasi dari kelompok 7. Atas kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.